Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun berada. Bersyukur kita dapat berjumpa kembali di dalam renungan online pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman-Nya. Tuhan, terima kasih karena setiap hari Tuhan memelihara hidup kami. Setiap hari ketika kami dapat bangun, menikmati segala keindahan hidup kami, semua ini adalah bukti kasih dan pemeliharaan-Mu. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui pembacaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan diambil 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5 yang berbunyi demikian. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, salah satu cara terbaik untuk menunjukkan kasih kepada keluarga kita adalah dengan memilih belas kasihan. Belas kasihan adalah kasih dalam tindakan. Jadi ketika kita mengabaikan rasa kesal dan memilih untuk bersikap baik kepada keluarga kita, bahkan ketika mereka tidak pantas mendapatkannya, kita berarti berbelas kasihan. Cara penting lainnya untuk menunjukkan belas kasihan di rumah kita adalah dengan melepaskan rasa sakit di masa lalu. Apakah kita menyimpan catatan mental setiap kali seseorang di dalam keluarga kita melakukan kesalahan? Apakah kita cepat mengingat seseorang betapa dia telah menyakiti kita? Alkitab mengatakan bahwa kasih sejati tidak menyimpan luka dan kebencian untuk kemudian digunakan sebagai balas dendam. Jika kita terus-menerus menyimpan rasa sakit seperti itu, kita tidak mengasihi. Alkitab berkata, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bapak Ibu, perhatikan bagaimana tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak menyimpan kesalahan orang lain ada dalam ayat yang sama. Itulah alasan orang-orang bersikap kasar. Mereka bereaksi terhadap luka masa lalu yang mereka simpan dan kemudian melampiaskannya pada orang lain. Ketika mereka bereaksi terhadap luka di masa lalu, mereka tidak bisa berhubungan baik dengan orang-orang di masa kini. Imamat 19 ayat 18 berkata, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, apakah dendam masa lalu menyandera hubungan kita saat ini? Janganlah kita menyimpan kebencian terhadap pasangan atau anak-anak kita. Dan jangan beritahu orang lain tentang dendam kita juga. Sebaliknya lepaskan saja. Terkadang paling sulit menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang terdekat kita. Tetapi ketika kita bisa melepaskannya dan berbelas kasihan, kita belajar menjadi seperti Yesus. Pilihan kita untuk menunjukkan belas kasihan juga menciptakan efek yang tidak hanya berdampak pada keluarga kita. Memilih kasih dan belas kasihan menunjukkan kepada orang lain bahwa mengikuti Yesus membawa kedamaian dalam hubungan kita. Melepaskannya menunjukkan kepada dunia jenis kasih yang menyembuhkan dan memulihkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau mengajarkan kami untuk semakin hari menjadi semakin serupa Kristus. Engkau yang penuh kasih dan berbelas kasihan. Tuhan, tolong setiap kami. Jika di antara kami ada keretakan di dalam hubungan keluarga, dengan saudara atau dengan teman dan sahabat, Tuhan, berilah kepada kami hati yang berbelas kasihan dan penuh kasih seperti Engkau, agar kami dapat mengampuni dan mengasihi mereka seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.